I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, NIM 222-1010-348. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional sendiri adalah salah satu bentuk struktur organisasi yang mengelompokkan orang berdasarkan fungsi atau spesialisasi pekerjaan yang dilakukan. Contoh struktur organisasi fungsional ada 3, yaitu Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan. Lanjut tentang garis, koordinasi, dan fungsinya struktur organisasi fungsional. Dan yang pertama yaitu garis. Dalam struktur organisasi fungsional, garis adalah hierarki yang menunjukkan hubungan antara atasan dengan bawahan. Misalnya seperti seorang operator mesin melapor kepada supervisor produksi yang kemudian melapor kepada manajer produksi. Garis ini juga memastikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Lanjut ke koordinasi struktur organisasi fungsional. Koordinasi dalam struktur fungsional melibatkan integrasi aktivitas berbagai departemen atau fungsi agar tujuan organisasi tercapai. Misalnya, Departemen Produksi perlu berkomunikasi dengan Departemen Pemasaran untuk memastikan produksi sesuai dengan permintaan pasar. Koordinasi yang efektif diperlukan agar menghindari dari konflik dan memastikan efisiensi operasional. Lanjut ke fungsi. Setiap departemen dalam struktur fungsional memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan spesialisasi mereka. Misalnya, Departemen Produksi bertanggung jawab untuk memproduksi barang atau layanan, sementara Departemen Pemasaran fokus pada promosi dan penjualan produk. Nah, fungsi-fungsi ini saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur divisional. Struktur divisional adalah struktur yang mengelompokkan didasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, dan lokasi geografis. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan atau organisasi dengan skala menengah ke atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Struktur operasional biasanya terbagi berdasarkan unit bisnis atau produk, di mana setiap divisi memiliki tanggung jawab sendiri. Divisi produk memisahkan berdasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Setiap divisi bertanggung jawab atau mengembangkan pemasaran dan penjualan produk tertentu. Yang kedua, divisi geografis memisahkan berdasarkan wilayah geografis seperti negara atau wilayah tertentu. Yang ketiga, divisi pelanggan memisahkan berdasarkan jenis pelanggan atau segmen pasar tertentu. Setiap divisi fokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam segmen mereka. Dalam struktur divisional, setiap divisi memiliki tim manajemen sendiri yang bertanggung jawab atas kinerja divisi tersebut. Struktur organisasi divisional memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama, meningkatkan fokus. Yang kedua, responsif terhadap pasar. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Yang keempat, pengelolaan yang lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas. Dan keenam, mengurangi birokrasi. Dengan demikian, struktur organisasi divisional dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih responsif, inovatif, dan efisien dalam menghadapi dinamika pasar dan lingkungan bisnis yang berubah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayu Fekomara Dewi, NIM-nya 222-1010-323. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang organisasi lini ya. Jadi organisasi ini organisasi yang masih kecil. Sebelum organisasi tersebut menjadi besar, pastinya organisasi tersebut sebelumnya menggunakan organisasi lini terlebih dahulu. Untuk jumlah karyawannya itu sedikit dan anggotanya itu saling kenal. Untuk pemilik organisasi ini biasanya menjadi pimpinan dari organisasi tersebut, dan hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan itu masih bersifat langsung. Jadi untuk permasalahan-permasalahan ataupun
Yang lainnya itu langsung dibicarakan langsung, tidak ada media yang lain. Untuk tingkat spesialisasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya ini masih rendah ya. Jadi untuk tujuan organisasi lini ini masih sederhana. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini belum beraneka ragam. Jadi susunan organisasinya ini masih tidak rumit, dan produksi dan dihasilkan tidak atau belum itu masih belum beraneka ragam. Jadi yang saya ketahui organisasi lini ini organisasi yang masih rendah dan masih berproses untuk maju ke organisasi yang lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus. Saya akan meluruskan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang struktur organisasi lini dan staf. Jadi, organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, data informasi yang dibutuhkan. Ciri-ciri dari bentuk organisasi ini antara lain yaitu hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Pucuk pimpinan hanya satu orang dibantu staf. Juga terdapat dua kelompok wewenang yaitu lini dan staf. Jumlah karyawan banyak, organisasi besar, bersifat kompleks, dan adanya spesialisasi. Keuntungan bentuk organisasi ini yaitu yang pertama, ada asas kesatuan komando tetap ada, pimpinan tetap dalam satu tangan. Yang kedua yaitu adanya tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Yang ketiga yaitu tipe organisasi, garis dan staf fleksibel atau luas, karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan relatif mudah, karena mendapat bantuan atau sumbangan pemikiran dari staf. Yang kelima yaitu koordinasi mudah dilakukan, karena ada pembagian tugas yang jelas. Yang keenam yaitu disiplin dan moral pegawai biasanya tinggi karena tugas sesuai dengan spesialisasinya. Dalam struktur lini dan staf ini juga terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, kelompok pelaksana terkadang bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. Yang kedua yaitu solidaritas pegawai kurang karena adanya pegawai yang tidak saling mengenal. Dan yang terakhir yaitu sering terjadi persaingan tidak sehat karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakannya lah yang terpenting. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Ramdana. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul struktur organisasi komite. Struktur organisasi komite adalah tata cara atau susunan hierarki yang mengatur bagaimana sebuah komite dibentuk dan diatur. Biasanya struktur tersebut mencakup posisi-posisi seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota biasanya. Setiap posisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk menjalankan kegiatan komite dengan efektif. Tujuan struktur organisasi komite ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang ke-1 yakni pengaturan tugas dan tanggung jawab. Memastikan bahwa setiap anggota komite mengetahui peran tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua yakni koordinasi. Menyediakan kerangka kerja untuk mengkoordinasi antara anggota komite dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, klarifikasi hierarki, menetapkan tingkat kekuasaan dan otoritas di antara anggota komite agar tidak ada kebingungan atau tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat yakni
akuntabilitas. Membuat anggota komite bertanggung jawab atas kinerja dan kontribusinya terhadap tujuan dan tugas komite. Yang kelima, yang terakhir yakni fleksibilitas, di mana fleksibilitas menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi atau kebutuhan organisasi. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Rasul. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu struktur organisasi proyek, yang dimana organisasi proyek merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Pada umumnya setiap 3 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penjadwalan, dan yang ketiga ada pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, perencanaan proyek. Rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek pada dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan anggaran. Yang kedua adalah penjadwalan proyek. Jadwal proyek adalah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu, yang dimana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah bagan. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dengan batasan waktu. Sumbu horizontal menunjukkan suatu waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan sumbu vertikal menunjukkan aktivitas atau kegiatan untuk diselesaikan. Keunggulan bagan adalah sederhana dan mudah ditafsirkan dengan efektif digunakan untuk proyek yang mempunyai aktivitas atau kegiatan aktif, kegiatan yang relatif sedikit, atau proyek yang masih sederhana. Yang ketiga adalah pengawasan proyek, yang dimana dalam pengawasan atau pengendalian proyek tersebut merupakan hal yang penting dalam menjaga agar proyek selesai tepat pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Pengawasan juga berarti menyimpulkan umpan balik untuk memperbaiki rencana proyek dan memindahkan sumber daya ke tempat di mana yang paling dibutuhkan.